Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Teman-teman, seperti yang sudah saya ceritakan video sebelumnya, bahwa aktivitas perkuliahan saya di jurusan farmasi Universitas Andalas itu banyak dihiasi dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak banyak dilakukan oleh teman-teman saya. Misalnya aktivitas olahraga, organisasi, ya kan. Saking padatnya aktivitas ini, nah alhamdulillah itu tidak mengganggu kepada perkembangan akademis, sehingga nilai saya kalau dibilang bagus tidak juga, tapi rata-rata, di atas rata-rata, alhamdulillah. Nah, sekitar tahun 1987 itu ada aktivitas kemahasiswaan ini yang dinilai bagi mereka-mereka yang punya prestasi, kemudian ada aktivitas organisasi juga dan aktivitas lain. Saya punya kesempatan untuk seleksi penerimaan beasiswa. Kalau zaman dulu ada namanya beasiswa Super Semar. Nah, karena ini ada kesempatan, teman-teman saya juga menyarankan untuk saya ikut seleksi Super Semar, maka saya ikut seleksi Super Semar. Salah satu di jurusan farmasi yang ikut seleksi Super Semar. Artinya seleksi Super Semar ini, beasiswa Super Semar diberikan kepada mahasiswa yang punya nilai akademis yang memadai, kemudian ada aktivitas lain, faktor penunjangnya. Nah, saya ikut, ternyata alhamdulillah saya lulus. Salah satu jurusan farmasi yang lulus di aktivitas seleksi beasiswa Super Semar adalah saya. Alhamdulillah. Nah, saya cukup bergembira. Kenapa? Saya merasakan bahwa beasiswa ini adalah satu kontribusi yang sangat signifikan bagi perkembangan dan kelanjutan studi saya. Akhirnya saya juga dicap sebagai mahasiswa yang cukup representatif untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, di perjalanan kegiatan kemahasiswaan ini, saya memang tidak pandang waktu kalau udah ikut di organisasi. Bahkan saya hampir lupa untuk pulang ke tempat kos-kosan. Saya banyak menghabiskan waktu di kampus, bahkan tidur di kampus sama teman-teman. Dan satu lagi hal yang sangat menyenangkan bagi saya sebagai organisasi mahasiswa adalah ketika ada celebration mengenai wisuda atau pelantikan apoteker. Ini adalah momen-momen yang saya tunggu. Kenapa? Di momen itu saya bisa menambah pundi-pundi rupiah saya dengan aktivitas, karena saya mempunyai hobi seni. Jadi untuk persiapan gedung untuk para wisudawan atau apoteker, itu saya ikut mendekor ruangan. Bahkan aktivitas untuk pelantikan itu seperti konsumsi juga kita akan coba tackle dengan join beberapa teman-teman. Nah, nilai-nilai rupiah kan setelah event ini kan ada tambahan. Alhamdulillah, bagi saya sesuatu yang bisa saya kerjakan dan sifatnya halal, tidak melanggar hukum, pasti saya lakukan. Saya dengan senang hati melakukan itu. Bahkan saya tidak segan-segan di lingkungan tempat kos-kosan saya itu, ketika saya tidak ada aktivitas, kemudian ada orang kiri kanan saya membangun pondokan mahasiswa teruko, bahkan saya juga pernah ikut aktivitas kerja kuli ketika hari Sabtu dan Minggu. Misalnya ada pondokan mahasiswa yang bikin bertingkat, itu kan lantai atasnya itu kan harus dicor. Nah, itu saya akan daftar itu kapan aktivitas ngecornya, dan saya ikut di situ. Dan ini saya yakin enggak semua orang bisa melakukan ini. Karena mungkin pertama karena situasi saya yang memungkinkan seperti itu. Saya harus bekerja keras dan saya harus menguras pikiran saya, bagaimana saya bisa menyambung hidup
merantau di Kota Padang. Kenapa? Karena jatah untuk saya pulang kampung itu hanya setiap 15 hari sekali. 15 hari sekali saya bisa pulang. Nah, itu dengan harapan misalnya pulangnya hari Sabtu, Minggu sore harus kembali ke Padang, dengan harapan saya bisa dikasih jajan sama emak saya, bisa bawa beras atau bawa lauk pauk untuk bertahan menyambung hidup di Padang. Ternyata lauk pauk yang dibawa itu paling tahannya 2 hari. Kalau beras oke lah, karena dikalkulasikan untuk 2 minggu atau 15 hari ke depan. Nah, habis itu, habis itu saya berpikir lagi, bagaimana caranya? Karena uang yang diberikan oleh emak itu tidak mencukupi untuk hidup 2 minggu di Padang. Tidak mencukupi. Saya tidak ingat lagi ya, kira-kira mungkin waktu itu saya terima uang bersih untuk dibawa ke Padang, udah di luar ongkos itu 15.000 tahun 86 87. Jadi teman-teman bisa bayangkan tuh bagaimana cara hidup. Nah, saya pandai-pandai aja hidupnya. Artinya apapun akan saya lakukan sepanjang itu tidak bertentangan dengan agama dan pekerjaan itu halal, saya akan lakukan itu. Dan saya tidak pernah gengsi sebagai seorang mahasiswa yang kerja di samping itu notabene kerja kuli. Bagi saya no problem itu, tidak ada masalah. Justru saya mendidik diri saya untuk hidup prihatin. Bahkan ini mungkin jadi cerita dalam kehidupan saya yang mungkin bisa dicontoh oleh sebagian daripada teman-teman di luar sana yang kurang beruntung secara ekonomi. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah malu. Percayalah, semua skenario yang dibuat Tuhan itu pasti ada hikmahnya. Saya percaya dan saya optimis, saya kerja. Nah, Anda tahu enggak ketika secara keuangan udah menipis, sementara yang di dalam di tempat kos-kosan itu untuk dimakan itu cuma adanya beras, ya kan? Nah, ini sedih untuk saya ceritakan. Kenapa? Nggak ada lagi lauk pauk yang harus saya makan, dan uang untuk membeli itu pun rasanya apa ya? Lebih banyak skala prioritas lain yang harus saya tangani daripada membeli lauk pauk. Nah, ketika suatu hari saya mau makan siang. Ya seperti ya anak kos-kosan yang lain, ya kita masak nasi kan. Nah, caranya saya masak nasi dengan konsisten masak nasi itu dibikin lembek gitu. Jadi tidak terlalu keras. Nah, untuk menjadi lauk pauk ini bagaimana caranya? Saya pergilah jalan-jalan ke kedai kelontong, kedai-kedai kecil. Itu kan ada yang namanya, kalau nggak tahu kalau di daerah lain apa namanya, kalau di Sumbar namanya keripik balado, dibungkus-bungkus segini-segini keripik balado itu. Nah, saya tidak langsung beli itu, lihat dulu satu jalur jalan, lihat keripik baladonya, nanti dipandang mana yang kira-kira keripik baladonya yang banyak minyak cabenya itu. Nah, kalau udah kelihatan, baru kita nyasar ke kedai itu, beli 2 keripik balado yang minyak cabenya banyak. Kenapa harus begitu? Nah, itu bagi saya adalah lauk pauk untuk makan ketika nasinya dibikin agak lembek. Nah, itu no problem, saya tidak mikirkan apa-apa, yang penting bagi saya bisa makan ditemani oleh sedikit cabai dan kerupuk. Ini demi Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan saya, dan saya yakin ini belum pernah orang lain melakukan yang seperti ini. Tapi ini cerita yang harus saya bagikan kepada Anda semua, bahwa hidup prihatin itu penting, tapi otak kita harus jalan. Apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita melangsungkan kehidupan ini, untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan studi ini. Nah, naasnya lagi, ketika saya baru
1 atau 2 kali menerima beasiswa Supersemar, ada suatu kejadian yang di luar dugaan saya, dan ini mungkin memang bagian dari skenario yang udah diatur Tuhan, ya kan. Ketika di akhir tahun 87 itu, karena saya adalah orang organisasi yang waktu itu notabene saya adalah sekretaris umum himpunan mahasiswa farmasi jurusan farmasi FMIPA UNAN. Kami dengan terpaksa join dengan jurusan lain, jurusan farmasi, fisik, kimia, dan biologi, 3 jurusan itu mengadakan demo mahasiswa di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, dan salah satu daripada motor penggerak demo itu adalah saya yang dari jurusan farmasi, yang waktu itu saya diundang rapat di asramanya mahasiswa UNAN. Nah, bagaimana kelanjutannya setelah itu? Apa yang terjadi di diri saya sendiri? Silakan Anda subscribe dan share. Saya akan bagikan pengalaman ini, dan pengalaman ini tidak akan pernah terlupakan seumur hidup saya. Oke, terima kasih sahabatku, apoteker Indonesia.